Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Naning Marliani, guru kimia SMA Negeri 1 Tasikmalaya, calon guru penggerak angkatan 8. Kali ini saya akan berbagi tentang pembelajaran berdiferensiasi pada koneksi antar materi modul 2.1. Pembelajaran dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar semua murid. Oleh karena itu, guru harus memperhatikan dasar-dasar praktik pembelajaran. Yang pertama, bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Kedua, luasnya keberagaman murid-murid. Dan yang ketiga, guru harus menyediakan lingkungan belajar yang mampu memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal. Apabila seorang guru tidak mampu memahami bahwa murid-muridnya memiliki karakteristik yang beragam dengan keunikan, kekuatan, dan kebutuhan belajar yang berbeda, maka akan terjadi learning gap, di mana pencapaian yang ditunjukkan oleh murid-murid tidak sesuai dengan potensi pencapaian yang seharusnya didapat ditunjukkan oleh murid tersebut. Solusi yang tepat bagi guru untuk mengakomodir semua keberagaman murid-muridnya yaitu mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi didefinisikan sebagai usaha guru yang konsisten untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas guna memenuhi kebutuhan belajar individu murid-murid, di mana pembelajaran ini terdiri dari serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru dengan berorientasi pada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi dilakukan dengan mempertimbangkan 1. Tujuan yang didefinisikan secara jelas. 2. Upaya untuk menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. 3. Lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan yang tinggi. 4. Manajemen kelas yang efektif. Dan 5. Penilaian berkelanjutan. Berikut ini kebutuhan belajar murid menurut Tomlinson tahun 2001. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid dapat didefinisikan sebagai kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru sesuai dengan kurikulum. Menurut Tomlinson 2021, kesiapan belajar murid dapat dilihat pada tabel berikut ini. Minat murid merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat yaitu membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dengan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. 2. Mendemonstrasikan keterhubungan antara semua pembelajaran. 3. Menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi murid. Dan 4. Meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara kita sebagai individu untuk belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan murid berdasarkan profil belajarnya adalah memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Faktor-faktor yang memengaruhi profil belajar murid: 1. Lingkungan belajar. 2. Pengaruh budaya. 3. Gaya belajar. 4. Kecerdasan majemuk. Terdapat beberapa cara untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, antara lain mengamati perilaku murid, melakukan tes awal kognitif dan non-kognitif, melakukan review dan refleksi terhadap praktik pengajaran, berdiskusi dengan guru pada kelas sebelumnya, membaca raport murid pada kelas sebelumnya. Berdasarkan kebutuhan murid, maka ada 3
dibagi untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten merupakan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Dengan membedakan format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses merupakan kegiatan yang memungkinkan murid untuk berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajarinya. Bapak Ibu guru dapat menggunakan salah satu atau ketiga diferensiasi tersebut. Sekarang mari kita lihat bagaimana keterkaitannya dengan modul yang lain. Pertama, yaitu dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman murid sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ketika seorang guru mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, maka nilai dan peran guru dalam melakukannya adalah yang pertama, memimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, berpihak pada murid, inovatif, kreatif, dan mandiri, serta reflektif. Pembelajaran berdiferensiasi ini juga mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, guru dan murid harus melakukan kesepakatan kelas agar pelaksanaannya sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.